Halo, selamat pagi arek Jawa Timur. Senang sekali di sini saya Martania Yolanda. Kembali menjumpai Anda dalam program seputar iNews Jatim, edisi hari ini Senin 17 Mei 2021. Sejumlah laporan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, balon lebaran ukuran raksasa jatuh menimpa jaringan listrik tegangan tinggi. Rombongan arus balik dari Madura terjaring razia penyekatan di Suramadu. Seorang oknum polisi tanpa sebab yang jelas aniaya warga di Jember. Pemirsa, inilah seputar iNews Jatim selengkapnya. Pemirsa, meski sudah dilarang karena membahayakan, tradisi menerbangkan balon udara berukuran raksasa selama Lebaran masih saja berjalan. Di Madiun, balon berukuran besar jatuh di jaringan listrik tegangan tinggi hingga menimbulkan ledakan dan listrik padam. Sementara itu di Ponorogo, polisi mengamankan 4 anak di bawah umur karena membuat balon raksasa yang juga diberi petasan. Inilah video detik-detik saat balon udara berukuran besar jatuh di kabel aliran listrik tegangan tinggi di desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Madiun. Begitu balon menyentuh kabel, langsung terjadi ledakan keras. Belum diketahui apakah ledakan berasal dari sisa petasan yang dipasang di balon atau karena ledakan akibat hubungan arus pendek listrik. Unit Pelaksana Transmisi PLN Madiun membenarkan kejadian ini. Balon jatuh mengenai kabel listrik 20 kV hingga menyebabkan listrik di wilayah Kecamatan Dagangan Madiun padam. Sementara itu, jajaran Polres Ponorogo terus merahsia balon udara berukuran raksasa di sejumlah tempat. Tidak sekedar ukurannya yang super besar, tetapi balon juga dipasang dengan petasan. Aparat kepolisian bersama TNI sempat kewalahan saat berusaha mengejar balon raksasa yang hendak diterbangkan di tengah sawah di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis. Beruntung bisa dicegah oleh petugas dan langsung disita. Selain itu, ratusan petasan berukuran kecil dan besar juga diamankan. Ini ada penemuan atau ditemukan balon udara sekitar 50 meter paling besar ini. Terus untuk ada bahan peledaknya juga dan sudah kita amankan 1 orang. Sementara itu, aparat Polsek Balong, Ponorogo mengamankan 6 orang terkait pelanggaran penerbangan balon raksasa. Ironisnya, 4 di antara pelaku masih duduk di bangku SD dan SMP. Mereka terjaring razia petasan dan balon liar di Desa Bulu. Dari pelaku disita balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan. 4 pelaku yang masih anak-anak ini mengaku membuat sendiri balon udara dan petasan dengan modal patungan. Kapolsek Balong Ibnu Nanang Budianto mengatakan karena pelaku masih anak-anak, polisi akan memanggil orang tuanya agar dibina. Tradisi menerbangkan balon raksasa masih saja dilakukan sebagian warga meski sudah dilarang karena membahayakan. Dampak yang ditimbulkan bisa menyebabkan korban jiwa, kebakaran, merusak jaringan PLN, hingga membahayakan penerbangan. Dari Madiun dan Ponorogo, Arif Ayu Effendi dan Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Beralih ke laporan lain, pemirsa, rombongan pemudik yang hendak balik ke Surabaya terpaksa dihentikan di pintu keluar jembatan Suramadu. Mereka dihentikan karena melanggar protokol kesehatan saat berkendara, tidak menjaga jarak dan mengenakan masker di dalam kendaraan. Rombongan pemudik ini langsung menjalani tes usap atau swab dadakan di tempat. Petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, Linmas, dan Dinas Perhubungan menghentikan rombongan pemudik di pintu keluar jembatan Suramadu menuju kota Surabaya. Rombongan pemudik yang beriringan mengendarai 5 mobil minibus ini hendak pulang ke Surabaya usai mudik dari Sampang, Madura. Petugas gabungan terpaksa menghentikan di perbatasan Pulau Madura dengan kota Surabaya karena rombongan pemudik ini melanggar protokol kesehatan saat berkendara. Selain melebihi aturan kapasitas penumpang, para pemudik juga tidak menjaga jarak serta mengenakan masker. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, rombongan pemudik ini langsung menjalani tes usap atau swab di posko kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Tes usap yang dilakukan secara acak ini juga berlaku bagi seluruh pemudik dari Pulau Madura menuju kota Surabaya. Jadi tadi sempat diberhentikan atau dites. Kenapa ini kok diberhentikan ya?
Ini katanya mau dites rapid untuk keamanan COVID-19. Nah, ada surat-surat atau apa untuk perjalanan ke Surabaya nggak Pak sebenarnya? Ya, nggak ada. Mengetahui sejauh mana orang-orang saudara-saudara kita yang habis mudik dari Madura. Nah, sekarang kita pagi harinya juga mengadakan lagi acak. Ini tadi ada 5 mobil penumpang yang kita swab. Sementara itu 2 hari setelah Lebaran, arus balik dari Pulau Madura menuju Surabaya melintas di jembatan Suramadu sudah mulai terlihat. Tidak semua pemudik lolos penyekatan di kaki jembatan Suramadu ini. Mereka yang tidak lolos terpaksa diputar balik. Untuk para pemudik yang hendak masuk ke kota Surabaya, wajib menunjukkan surat negatif COVID-19 maupun surat persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Puluhan pemudik terjaring razia penyekatan arus balik di Sidoarjo. Mereka yang terjaring selanjutnya diwajibkan mengikuti tes swab antigen. Masa arus balik Lebaran, razia penyekatan di batas kota Sidoarjo kembali diperketat. Hari Minggu, puluhan pemudik terjaring razia penyekatan di batas kota Waru, Sidoarjo. Mereka yang terjaring razia langsung diminta turun dari kendaraan dan wajib mengikuti tes swab antigen yang digelar PMI dan Dokes Polres Sidoarjo. Meski dalam swab antigen itu tidak ditemukan adanya pemudik yang positif COVID, namun dalam prosesnya diwarnai protes seorang pemudik asal Bangkalan, Madura. Ia tidak mau diswab dengan alasan takut dan khawatir alat swab yang digunakan palsu. Petugas yang mendapat perlawanan dari pemudik bernama Rasul itu langsung memberikan penjelasan dan tetap melakukan swab antigen. Setelah diketahui negatif, pemudik yang menolak diswab akhirnya diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Bangkalan, Madura. Mungkin dari pengendara pun dia merasa takut apabila dilaksanakan rapid antigen karena sebelumnya dia belum pernah melaksanakan rapid antigen. Tadi ada yang menuduh palsu juga, bagaimana Dan? Nah, setelah kita beritahu, setelah kita konfirmasi lagi ke pengendara tersebut, kita kasih tahu bahwasannya seluruh yang kita gunakan di sini adalah asli. Kalau palsu nggak mungkin itu masuk ke kelas. Itu kenapa? Media banyak Pak. Media mana? TV-an itu lho Pak, kan akeh pemalsuan itu sing Pak. Loh lah, ya kenapa kok bisa nuduh polisinya pakai palsu? Iya, takut ae to Pak, zaman itu ngene, mesti negatif positif ae. Rahasia penyekatan di masa arus balik di batas kota Waru, Sidoarjo dalam waktu 45 menit tercatat ada lebih dari 30 kendaraan pemudik yang diputar balik dan lebih dari 30 pemudik jalani swab antigen gratis. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan kendaraan berplat luar daerah dipaksa balik arah saat penyekatan arus balik di wilayah Kota Mojokerto akhir pekan lalu. Sedangkan 6 pemudik yang kembali ke Kota Mojokerto dinyatakan reaktif COVID-19 saat dilakukan tes antigen. Sementara itu, sejak larangan mudik diberlakukan, sebanyak 43.000 kendaraan yang datang ke Jawa Timur diminta balik paksa. 19 travel gelap diamankan dan 21 orang positif COVID-19. Di Kota Mojokerto, penyekatan arus balik dilakukan di 3 titik, yakni Simogaro, perbatasan Mojokerto dengan Lamongan, serta eksik tol Gedek dan eksik tol Penompo, Kecamatan Jetis. Di pos penyekatan Simogaro, kendaraan berplat luar daerah seperti Jakarta dan Surabaya langsung dihentikan dan diperiksa identitasnya. Pengendara juga diminta menunjukkan surat keterangan bebas COVID. Jika tidak lolos pemeriksaan, kendaraan langsung diminta balik arah. Petugas juga melakukan tes antigen secara acak untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Hasilnya ditemukan 6 orang yang reaktif COVID-19. 2 orang di pos penyekatan Simogaro, 4 di eksik tol Gedek. Dinas Kesehatan Kota Mojokerto akan melakukan tracing terhadap 6 orang tersebut. Pada malam hari ini melakukan pengecekan pos Simonganggrok yang berada di perbatasan Lamongan dengan Mojokerto. Kami bekerja sama dengan Polres Lamongan, kemudian Kodim Lamongan, dan tadi masih ditemukan adanya kendaraan yang dilakukan putar balik karena tidak dilengkapi dengan surat keterangan hasil swab antigen maupun surat perjalanan. Sementara itu, sejak diberlakukan penyekatan larangan mudik tanggal 6 Mei lalu, petugas gabungan Polri, TNI, dan perangkat daerah di Jawa Timur berhasil memutar balik paksa pemudik dan wisatawan hingga 43.000 lebih.
Data dari Polda Jatim, total jumlah kendaraan yang diperiksa sekitar 215.000 lebih kendaraan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan petugas juga melakukan swab antigen terhadap 3.000 lebih pemudik dan ditemukan 21 orang reaktif. Selain itu, juga diamankan 19 armada travel gelap. Dengan berakhirnya Lebaran, penyekatan arus balik juga akan dilakukan secara ketat di batas-batas wilayah Jawa Timur. Dari Mojokerto dan Malang, Solahuddin dan Denny Irwansa, iNews melaporkan. Selain arus pemudik, razia penegakan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 juga menyasar ke lokasi objek wisata. Di Mojokerto, Satgas COVID-19 menegur pengelola wisata air panas Padusan Pacet yang membiarkan pengunjung membludak serta tidak bermasker. Sementara di Kota Batu, para wisatawan yang datang terpantau masih dalam satu rayon dan protokol kesehatan diterapkan pengelola objek wisata. Kalau sekali, ya supaya dikurangi, bukan berarti saya mau menutup tidak. Bagaimanapun juga ini juga harus berjalan, dan hiburan masyarakat juga sangat tinggi sekali. Teguran keras diberikan Kapolres Mojokerto selaku Wakil Satgas COVID-19 Kabupaten Mojokerto pada pengelola wisata air panas Padusan Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kapolres Mojokerto meminta pengelola menutup sementara objek wisata karena pengunjung di kolam air panas dan kolam air dingin membludak dan tidak taat protokol kesehatan. Wana wisata air panas Padusan Pacet Kabupaten Mojokerto saat libur Lebaran dibuka untuk umum. Banyak pengunjung berasal dari luar Mojokerto seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dan dibiarkan pengelola. Di hari biasa, lokasi wisata air panas Padusan Pacet bisa menampung 2.000 pengunjung. Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander meminta pengelola membatasi pengunjung maksimal 500 orang. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengecekan di kolam air panas Padusan. Nah, setelah kami lakukan pengecekan, ya memang pengunjung sekarang sudah masuk ke angka 900. Yang mana kapasitas lokasi kolam renang air panas Padusan ini ya maksimal 2.000. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen pengelola kolam air panas Padusan ini untuk besok akan kita kurangi lagi. Akan kita kurangi ya maksimalnya 500. Sementara itu, pengelola objek wisata di Kota Batu terlihat sudah mentaati dan menerapkan protokol kesehatan bagi para pengunjung. Forkopimda Jawa Timur saat melakukan sidak di masa libur Lebaran kemarin, menyaksikan protokol kesehatan sudah diterapkan dengan baik. Tidak hanya itu, wisatawan juga berasal dari satu rayon. Untuk Kota Batu, wisatawan satu rayon yang diperbolehkan berasal dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Kalau mereka melakukan wisata, maka tempat-tempat wisata pertama harus menyiapkan protokol kesehatan yang ketat. 2, dipastikan bahwa tidak di zona merah dan basisnya PPKM Mikro, dan prosentase dari mereka yang melakukan kunjungan wisata semua harus termonitor dan terkendali. Para wisatawan yang sedang menikmati kebersamaan dan kegembiraan bersama keluarga diminta tidak terlena dan tetap mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Mojokerto dan Kota Batu, Solahuddin dan Denny Irwansa, iNews melaporkan. Pemirsa, sego pindang beralas daun jati, kuliner wajib saat Anda melintas di jalur Pantura Tuban. Mengapa demikian? Seputar iNews Jatim segera kembali dengan lengkap laporannya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin wal makbulin, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Idul Fitri tahun ini kita masih pada suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sementara silaturahim kita mohon dilakukan secara virtual. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya tetap bahagia dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, seorang pegawai bengkel motor di Jember menjadi korban penganiayaan oknum polisi. Korban dipukul dengan gagang pistol hingga kepalanya robek 3 cm. Sebelumnya pelaku menembakkan pistolnya ke udara 3 kali. Belum diketahui pasti motif penganiayaan itu dan korban langsung melapor ke Polsek Gumukmas, Jember. Di antar orang tuanya, Muhammad Rafiq, warga desa Purwo Asri, Kecamatan Gumukmas, Jember, melaporkan kasus penganiayaan oleh oknum polisi Bribka DK yang bertugas di Polsek Banyuanyar, Polres Probolinggo. Menurut pengakuan korban, usai dari masjid, ia menuju depan tempat kerjanya dan menggelar tikar. Saat duduk di tikar, tiba-tiba korban didatangi pelaku dan menembakkan pistol ke udara 3 kali. Kemudian pelaku memukul bagian kepala korban dengan gagang pistol hingga kepalanya luka robek 3 cm. Saat ditanya korban, apa alasan pelaku menganiaya dirinya, pelaku tidak memberi jawaban pasti. Pelaku meminta korban berpikir sendiri apa kesalahannya. Usai menganiaya korban, pelaku langsung berlalu. Merasa tidak pernah berbuat salah dan baru kenal pelaku, korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialami ke Mapolsek Gumukmas. Pertama saya pulang dari masjid Pak ya, terus duduk di depan bengkel itu beber kelosor itu yang mari gitu, dia metu dari rumah ya, terus nganu tembakan itu loh, mari ngono tuting nuneng pulau, masalahnya apa mas? Ya mbok pikirin dewi ngawakmu wis gede ngono. Kalau ini sempat debat ngomong lah istilahnya. Dia aku pegel mungkin gagang pistol itu tutup nonton dasi kulo. Sementara itu Ibda Eli Muhsin, Kasih Propam Polres Jember menjelaskan oknum polisi dari Polsek Banyuanyar Probolinggo sudah diamankan dan kini dalam pemeriksaan provos. Dan langkah kami sudah melakukan langkah, saya dari si Propam Polres Jember, saya kasih Propam Polres Jember, saya sudah melakukan langkah koordinasi dengan Kasih Propam Polres Probolinggo. Oke, hasilnya untuk sementara yang bersangkutan sudah diamankan di Polres Probolinggo. Belum diketahui pasti motif penganiayaan oknum polisi pada warga Jember ini. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan penyidik Propam Polres Probolinggo. Sementara korban yang menderita luka robek di kepala 3 cm harus menjalani perawatan di Puskesmas Tembok Rejo, Jember. Dari Jember, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ketupat menjadi hidangan yang wajib saat Lebaran tiba. Jelang Lebaran, banyak pedagang dadakan anyaman kupat seperti di Pasar Banyuwangi. Meski sedang pandemi dan larangan mudik, permintaan anyaman kupat tidaklah menurun. Pedagang musiman anyaman kupat mulai membanjiri kawasan pasar kota Banyuwangi. Mereka berjualan secara berkelompok dan umumnya masih satu keluarga. Sembari menunggu pembeli, mereka dengan cekatan menganyam janur menjadi ketupat. Tidak sampai 1 menit, ketupat pun sudah jadi. Berkah Lebaran dirasakan benar para pedagang musiman ini. Meski masih dalam suasana pandemi COVID dan larangan mudik, permintaan ketupat masih cukup banyak. Satu ikat berisi 10 buah dijual antara 8 hingga 10.000 rupiah tergantung dari ukurannya. Ya ini sama sekeluarga buat persiapan hari Lebaran buat ketupat untuk menambah ekonomi. Perharinya berapa banyak nih? Perharinya buatnya 300 sampai 300, perikatnya 8.000 sampai 10.000. Selain ketupat, pedagang juga menjual janur sebagai bahan pembuat ketupat. Namun, rata-rata pembeli lebih memilih anyaman ketupat daripada janur yang harus menganyam sendiri. Persiapan Lebaran besok, Mas. Oh, apa ini masakan yang cocok untuk sekarang ini? Biasanya kare ayam, terus ikan dodol, pakai telur cin. Hidangan ketupat biasanya disajikan dengan menu opor ayam, soto ayam atau daging, gulai kambing hingga sate. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah siap menyambut Lebaran kali ini dengan ketupat? Dari Banyuwangi, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Mencegah membludaknya wisatawan selama libur lebaran untuk antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah daerah dan pengelola tempat wisata membatasi jumlah pengunjung, seperti yang diberlakukan di objek wisata Beji Park Pacitan. Sementara itu, pengelola Taman Nasional Baluran bahkan menutup kunjungan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Sejumlah wisatawan yang hendak menikmati Afrika Van Java itu pun harus putar balik karena tutup. Libur Lebaran, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Pacitan mulai ramai didatangi pengunjung. Di antaranya wisata tematik Beji Park di kawasan hutan Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku. Pesona hutan jati dengan pemandangan pegunungan menarik para pelancong. Suasananya sejuk meski pada siang hari. Sejak dibuka pada Lebaran kedua, kunjungan wisatawan terus meningkat hingga 15%. Lantaran masih masa pandemi, pengelola tetap melaksanakan protokol kesehatan bagi pengunjung. Selain itu, pengunjung juga dibatasi dan hanya warga lokal. Kebanyakan ini dari dalam kota sendiri, dalam kota bahkan dari luar itu kebanyakan dari sebelah timur, seperti Tulaan, Lorok, Sudimoro, Galombo. Ini malah yang jarang, ini malah dari Bandar ini saya jarang. Sementara itu, sejumlah calon pengunjung Taman Nasional Baluran Situbondo harus gigit jari. Pasalnya, Taman Nasional Baluran tutup selama 8 hari, mulai 12 hingga 19 Mei mendatang. Penutupan Taman Nasional Baluran mengikuti surat edaran Pemkab Situbondo agar tempat wisata ditutup selama libur Lebaran. Penutupan juga mempertimbangkan kekhawatiran pengelola akan membeludaknya pengunjung yang justru rawan terhadap penyebaran COVID. Saat dibuka nanti, jumlah pengunjung dibatasi dan harus membawa surat keterangan negatif COVID-19. Kita lakukan penutupan supaya inline ya dengan kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, karena telah memberikan edaran pada seluruh objek daya tarik wisata di Kabupaten Situbondo untuk dilakukan penutupan. Sehingga kita di Taman Nasional Baluran yang notabene juga berada di wilayah administrasi Kabupaten Situbondo juga kita lakukan penutupan. Pesona alam Taman Nasional Baluran yang dijuluki Afrika Van Java ini menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Alam padang savana ini memiliki 125 spesies burung dan mamalia dan cocok dikunjungi saat musim kemarau seperti sekarang. Dari Pacitan dan Situbondo, Ahmad Subeki dan Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang kebetulan melintasi jalur Pantura, Kabupaten Tuban, tidak ada salahnya untuk singgah mencicipi kuliner khas pesisir Tuban, Sego Pindang Godong Jati. Gurih pedas Sego Pindang Godong Jati terasa kian nikmat karena dinikmati di tepi pantai Semilir. Di tengah libur Lebaran, keramaian pantai Semilir di Desa Socorejo, Kecamatan Jenuh, Tuban, terdapat sebuah lapak kuliner yang sekilas terlihat biasa. Tenda sederhana di antara pohon cemara ini tidak pernah sepi pembeli. Hampir sepanjang hari, pemburu kuliner datang silih berganti. Bukan makanan mewah atau mahal yang ditawarkan berupa sego pindang godong jati. Sesuai namanya, menu khas pesisir ini berupa nasi hangat dengan lauk ikan pindang tepung goreng dan cumi-cumi hitam. Untuk menambah lezat, maka ditambah oseng kacang panjang dan pepaya. Kesan tradisional terasa sangat kental karena penyajiannya tidak menggunakan piring atau sendok. Nasi dan lauk disajikan dengan tempat daun jati pincuk dan menikmatinya menggunakan tangan. Menu makanan tradisional ini menawarkan cita rasa khas pesisir utara Tuban, gurih, pedas, dan sedap. Penggunaan daun jati sebagai wadah menambah sedap dan nikmat makanan yang disajikan. Ya, Sego Pindang Godong Jati. Ini hanya satu-satunya di dunia. Ada di Pantai Semilir. Ya. Komposisinya ada cumi hitam, kemudian ada ikan pindang, ada sambal, ada oseng pepaya, ya, ada tempenya, luar biasa pokoknya, khas pesisir. Sego Pindang Godong Jati khas Tuban ini cocok sebagai menu makan usai rekreasi di pantai setempat. Para penikmat kuliner mengakui jika makanan khas pesisir Tuban ini rasanya nikmat dan khas. Nasi pindang Godong Jati disiapkan untuk menunjang wisata pantai Semilir. Kehadirannya cukup dinanti pengunjung wisata saat jam makan siang. Dalam sehari, 50-100 porsi nasi pindang Godong Jati terjual. Tak hanya warga lokal, pengunjung libur Lebaran juga datang dari berbagai daerah seperti Blora,
Lamongan, dan Bojonegoro. Kita kan menyesuaikan Mas di daerah pesisir. Kalau kita jual rajungan nanti kan terlalu mahal. Jadi kalau nasi pindang Godong Jati ini kan murah meriah, 10.000 per porsi. Ya, per porsi 10.000. Oh banyak Mas, ada yang dari kemarin ada yang dari Blora, Jawa Tengah. Tak hanya dijamin memanjakan lidah, kuliner tradisional ini juga murah meriah. Satu porsi nasi pindang Godong Jati hanya Rp10.000. Sementara untuk masuk area wisata Pantai Semilir, pengunjung tidak dikenakan tiket, hanya biaya parkir kendaraan. Dari Tuban, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Jatim hari ini. Saya Martania Yolanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Selamat pagi dan sampai jumpa.